إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian melihat seseorang yang sedang menghadiri majelis ilmu, maka hendaklah kalian merasa senang karena sesungguhnya orang tersebut sedang di jalan Allah, dan barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan menuju surga. HR Tirmizi. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. HR Muslim. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada suatu kaum yang duduk di salah satu rumah Allah, masjid, untuk membaca kitab Allah dan saling mengajarkan antara mereka, melainkan akan dikelilingi oleh ketenangan, diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan orang-orang yang ada di sisinya. HR Muslim. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melalui jalan menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. HR Muslim. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka dia akan memberikan pemahaman tentang agama. HR Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia adalah di jalan Allah hingga ia kembali. HR Tirmizi. Keutamaan dalam hadis-hadis menyimpulkan menghadiri pengajian atau majelis ilmu adalah tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam dan akan membawa banyak manfaat, ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam suasana penuh kehangatan Idul Fitri, Forum Silaturahmi Husnul Khotimah menggelar pengajian ke-36 yang dirangkai dengan acara halal bihalal di Hotel Grand Senior Balikpapan pada hari Jumat 2 Mei 2025. Acara pengajian rutin tersebut diprakarsai oleh Haji Muhammad Yostomo selaku owner Hotel Grand Senior, yang juga merupakan tokoh yang aktif mendukung kegiatan keagamaan dan sosial di kota Balikpapan atau Kalimantan Timur di sekitarnya. Kegiatan yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara anggota FSHH dan masyarakat ini dihadiri oleh ratusan peserta dan berbagai kalangan. Suasana akrab dan penuh kebersamaan terasa sejak awal hingga akhir acara. Dalam pernyataan Haji Muhammad Yostomo yang bermakna menyampaikan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah dan terus menebar kebaikan di tengah masyarakat, Haji Muhammad Yostomo juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kegiatan keagamaan yang membawa manfaat luas. Suasana religius dan kekeluargaan terasa hangat dalam acara pengajian ke-36 Forum Silaturahmi Husnul Khotimah. Tak banyak hotel bintang 5 di Indonesia yang rutin menggelar pengajian setiap bulannya. Namun Hotel Grand Senior menjadi pengecualian berkat inisiatif dan komitmen tinggi dari Haji Muhammad Yostomo selaku pemilik. Sosok dermawan ini juga dikenal sebagai pendiri 4 Masjid Muhammad Cengho yang tersebar di Kalimantan Timur. Acara pengajian ini menghadirkan penceramah Ustazah Imarofah yang tentunya mengajak jamaah untuk menumbuhkan semangat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan ketakwaan pasca Ramadan. Ratusan jamaah dari berbagai kalangan tampak hadir memadati ballroom hotel dalam suasana penuh hikmat. Yang mulia, mudah-mudahan kita semua di sini termasuk hambanya yang ittiba kepada Rasul dan mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Kayaknya yang mau dapat syafaat sedikit aja ini yang amin. Iya, semangat ya ibu-ibu ya. Masya Allah, saya melihat warna-warni ya, yang paling kompak ini kayaknya dari himpunan ya. Pertama-tama salam hormat kami haturkan ya. Pertama kepada Bapak Haji Muhammad Yostomo sebagai pembina dari Forum FSHH dimanapun di
seluruh Indonesia ya. Dan saat ini diwakili ya oleh Bapak Alam ya Bapak. Ya. Dan kemudian juga Bapak Hoto. Ya, mudah-mudahan Bapak Haji Yosmo dan keluarga senantiasa dalam perlindungan ya, dalam kesehatan dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Bu ya. Ya, berikutnya dan menebarkan manfaat bagi seluruh masyarakat balik papan. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian juga salam hormat kami yang menghormati juga kepada koordinator SMH yaitu Bunda Lisa Ana ya. Kemudian juga kepada ketua-ketua MT yang hadir ya, dan juga jamaahnya, masya Allah ada pengajian tadi apa yang keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalam pasang yang di tengah gitu. Nah ini masih kosong Bun. Bunda yang dimulai dari musik ini Bun kosong Bun. Kosong di sini. Di sini kosong. Oh enggak ada yang mau di sini. Bun maju ke depan langsung Bun. Di depan langsung ada 5 yuk. Ya maju. Ini masih di sini ada 5 di sini. Nah. Ya, baik. Mudah-mudahan dan bapak-bapak sekalian kita akan mulai ya Bunda ya. Ya, silakan berkati tempatnya yang nyaman. Punyai kelopak maya dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Mewakili ketua panitia kegiatan FSH yang hari ini diserahkan kepada saya. Di sini kami ingin menyampaikan beberapa laporan saat Ramadan kemarin yang berkaitan dengan impak selama kita melaksanakan pengajian FSH dari bulan ke bulan. Untuk itu mungkin bisa ditayangkan di slide Pak. Takjil sejumlah 150 box
100 box dari uang infak FSH, 50 dari sumbangan anggota FSH. Alhamdulillah saat itu berjalan lancar, dan kami harapkan ke depannya mudah-mudahan pengajian kita ini panjang dari tahun ke tahun, dan di Ramadan nanti kita akan melaksanakan kembali, dan kami harapkan supaya anggota lebih bersemangat lagi membantu kami pengurus untuk kita sama-sama berbagi, karena kemarin kami sudah himbau kepada para anggota pengajian untuk ayo rame-rame kita berbagi gitu. Bantu kami tidak harus dengan materi, tapi dengan kehadiran bunda-bunda untuk kita sama-sama rame. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau di awal tadi saya kelupaan, karena ini kita adalah awal kembali pengajian setelah kita libur Ramadan dan Syawal. Izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya mewakili semua pengurus FSH yang kami bertugas berbulan-bulan dan bulan-bulan yang lalu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kami ada melakukan kata, perbuatan atau tingkah laku yang tidak berkenan di hati bunda-bunda atau bapak-bapak semua. Mohon dibukakan pintu maaf kepada kami, dan sekiranya ke depannya kita lebih mengeratkan lagi tali persaudaraan kita di pengajian ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada pagi ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bermuajahah halal bihalal dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, uswah hasanah kita, pemimpin terbaik kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah Allah utus untuk menyebarkan risalah Islam, risalah agama yang sempurna dan paripurna, yang akan bisa memberikan kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Perkenalkan, insya Allah ada di spanduk ya, nama saya Imarofa. Saya tinggal di Balikpapan juga. Saat ini saya mengasuh majelis taklim juga ya, majelis Darus Sholihat, yang insya Allah punya tujuan yang sama dengan forum di MT ini, yaitu semakin menyebarkan atau membina ibu-ibu majelis taklim. Kalau di tempat saya untuk tahsin, tahfidz, bahasa Arab gitu ya, dan juga untuk sebagai koordinator juga di sekolah tahfidz ya. Ibu-ibu rahimakumullah, yang ditingkatkan, harusnya keluar dari bulan Ramadan, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu tidak berubah, tetapi semakin meningkat, sehingga tidak boleh lagi kembali ke mode awal sebelum Ramadan ya Bapak Ibu ya. Ya, kembali ke settingan pabrik itu yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, jadi harus semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan juga karena bulan Syawal itu adalah kembali ke fitrah, ya, kembali suci lagi kita sebagai manusia, berarti kita kembali dalam keadaan tidak ada dosanya, ya Bu ya. Suci itu tidak ada dosa, suci itu tidak ada nodanya. Nah, bagaimana caranya? Maka ketakwaan itu harus dipupuk terus, ya Bapak Ibu ya. Makanya ketika bulan Syawal kemarin, ya, Rasulullah memerintahkan kita untuk mensoma Ramadhana summa atba'ahu sittan, ya, fasiyamu kasiyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka saat 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia seperti berpuasa 1 tahun lamanya. Sudah Bu ya, puasa Syawalnya? Alhamdulillah. Bapak-bapak sudah juga ya puasa Syawalnya? Sudah, alhamdulillah, ya. Seperti puasa 1 tahun, ya Bu ya. 365 hari kita puasa setiap hari, ya, Masya Allah. Kemudian momen halal bihalal itu juga adalah momen untuk kita bermaaf-maafan, ya. Walaupun sebenarnya tradisi ini terjadi di masyarakat kita di Indonesia, ya, tetapi ini adalah tradisi yang baik, ya, karena tentu saja kita sebagai pribadi yang berinteraksi dengan siapa saja Bu ya, semuanya ya Bu ya, dengan para ibu-ibu, bapak-bapak atau dengan keluarga, tentu saja ada ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba asatidatina wa dhunuba masyayikhina wa dhunuba ahbabina wa dhunubal muslimin wal muslimat al hadirin al hadirat wal ghaibin wal ghaibat fa innahu la yaghfirudz dzunub. Ya
kasih.